Minggu ya. Jadi MWC mengalah waktunya malam Sabtu. Mohon maaf, malam Sabtu itu kita ada ratiban, jadi agak malam sebenarnya ya. Harusnya jam 9 sudah datang ke sini, tapi sebenarnya saya bisa aja tadi jam 9 datang tepat waktu. Kalau tepat waktu takut dibilang bukan Edo gitu, jadi agak mundur datangnya gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul di pengajian ini. Ada 3 ciri kriteria kebiasaannya. Yang pertama itu ya sesuai kata ketua, ngopi, ngudut, ngakak. Jadi bisa seri Pak di rumahnya. Alhamdulillah tadi malah semangat bisa seri. Itu di imah nama tinggal sasuri tinggal gitu nya. Sahabatnya lagi musim orang susah untuk tersenyum karena COVID, karena kesulitan, karena ada pandemi. Jadi loba jalma anu teu bisa seuri di imah. Ambrok jeung pamajikan hayang seuri boro-boro hayang seuri gitu nya. Ambrok jeung anak boro-boro hayang seuri, ambrok jeung tetangga boro-boro hayang seuri karena berbagai masalah. Tapi denu alhamdulillah masih bisa tersenyum. Makanya orang bijak mengatakan tersenyumlah di saat Anda mengalami kesulitan, sebagai bukti wujud keikhlasan hatimu. Karena mungkin dengan senyuman itulah Allah akan membuka jalan kamu keluar dari kesulitan. Jadi ajar bisa seri pusing ini tanya habis jadi bunga, alhamdulillah. Alhamdulillah di Cikampek Utara Pak Lurah nembe ngajang jikeun di Senin bade masang seragam ke hadroh karena melihat seragam hadroh nggak pakai seragam. Tadi pengurus Ansor bilang panjangan pakai seragamnya gitu. Tekaji ya inonya Hanjakal pakai seragamnya Pak Lurah tadi Ansor kan dari. Jadi mau seragam buat Ansor mah atas katingali seragam, alhamdulillah. Alhamdulillah pengajian rutin yaitu kitab Sulam Taufik ya. Ini bil barkah aja beberapa kalimat karena nanti alhamdulillah yang full tausiah dari guru kita Gus Wahid ya. Halaman 11 silakan semuanya buka apanya. Kitab Sulamnya halaman 11 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi. Bismillahirrahmanirrahim. Au azama 'alal kufri fil mustaqbal au ala fil syai'in mimma dzukir au taraddada fihi la waswasuhu. Au azama atawa ngazam. Nah maksud jalma alal kufri karena kufur fil mustaqbal di masa nu bakal datang. Au ala fi'li syai'in atawa rek migawe hiji perkara mimma dina perkara zikira anu dicaritakeun ieu mak kufur. Au tarodada atawa ragu-ragu jalma bi dina kufur. La waswasuhu lain tekasuk murtad waswasna eta jalma. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita saat ini menerangkan masalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya yaitu murtad ya. Yaitu murtad itu kemarin sudah dibagi ada 3 macam. Yang pertama murtad itikad, yang kedua murtad pekerjaan, yang ketiga murtad ucapan. Nanti yang banyak murtad ucapan, sangat banyak murtad ucapan. Maka saya sangat bersyukur ya, menjelang Ramadan iman kita insya Allah terjaga. Bersyukur karena di Kota baru saja selesai 97 desa melaksanakan pilkades aman lancar ya. Hanya Cikampek Utara dan Sari Mulia ya yang enggak. Yang saya
bangga dan saya bersyukur untung Pilkades itu dilaksanakan bukan bulan Ramadan. Kalau Pilkades dilaksanakan bulan Ramadan, banyak umat Islam yang batal puasanya, minimal batal pahala puasanya. Karena di masa Pilkades itu banyak penyakit bohong. Kalau lagi puasa bohong kan batal apanya? Pahala puasanya. Jadi bersyukur Pilkades tidak dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan bahaya, umat Islam puasanya akan hilang pahalanya. Karena musim banyak bohong, bahasa-bahasa di tetangga munafik, bahasa ngedok, bahasa ngabohong sangat banyak itu kalau usul Pilkades ya. Sehari setelah Pilkades, saya disuruh ngisi pengajian rutin. Ketua Majelis Tahlim pesan, Pak Ustadz tolong dibahas munafik, dibahas berbohong, dibahas bermuka dua. Mungkin ketua Majelis agak kesal gitu ya. Ari Guring ngajawab nggak mau, takut pajarkeun ngadukung anu, lamun nyebutkeun mau ngadukung iyo gitu. Akhirnya di WA ya, insya Allah siap akan saya bahas di pengajian Majelis Tahlim masalah munafik, masalah bohong. Tapi maaf kalau nanti baik yang tersinggung, Majelis Taklim kosong, jangan salahkan saya. Ini mungkin ketuanya agak takut. Udah kalau begitu jangan dibahas. Jadi sini kosong majelisnya gitu. Alhamdulillah. Sebab kalau Pilkades itu kan sebanyak sekali mas orang bohong itu. Bere duit ku nomor hiji, nyolok ke nomor 2. Diberi duit ke nomor 2, nyolok ke nomor hiji. Itu palura biasa masyarakatnya. Politik masyarakat aing main tante di dunia kuno dibere. Nu parah mah ku nomor hiji dibere duit, ku nomor 2 dibere. Pas waktu nyolok mantong gitu. Kalam sari nyolok mantu aya duit di video tanya tanu parah mah. Saya teh banyak, makanya saya Guring kembali di Majelis Tahlim, ibu-ibu bersyukur Pilkades tidak dilaksanakan di bulan Ramadan. Maka setelah Pilkades kita akan ada acara Nisfu Sa'ban, insya Allah malam Senin ya, Nisfu Sa'ban ya, seragam semuanya malam Senin kita bertobat, istighfar itu kan. Kemudian bulan Ramadan, insya Allah Pilkades masih alhamdulillah dilaksanakan sebelum Ramadan. Jadi setelah Pilkades nuansa orang-orang sedang bertobat beribadah puasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit murtad itu ada 3 bagian. Jadi yang ini termasuk murtad itikad ya. Ini hampir habis ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke bagian kedua yaitu murtad bagian pekerjaan. Murtad itikad itu salah satunya azama alal kufri, bermaksud akan kufur. Tapi belum kufur. Bermaksud akan kufur, azam akan kufur. Nanti tahun 2025 saya akan masuk Kristen. Dari sekarang ngomong. Tapi belum, baru tahun 2021, maka murtadnya dari sekarang. Niat kufurnya nanti 5 tahun lagi saya akan keluar dari Islam. Bahasnya 5 tahun lagi, baru ada maksud gitu, baru niat maksud mau keluar dari Islam. Maka murtadnya sejak ia ngomong, waktu itu sudah murtad. Karena keimanan ini tidak boleh ada kemungkinan, ada niat nantinya akan robah, harus paten sampai meninggal. Iman itu harus paten. Bahkan dalam satu kitab disebutkan dalam iman tidak boleh mengucapkan insya Allah. Padahal insya Allah itu harus diucapkan ketika kita akan mengerjakan sesuatu yang belum terjadi. Dalam surat Al-Kahfi ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa ayyasha
Allah. Jangan sekali-kali kalian mengucapkan ya saya akan mengerjakan nanti besok, kecuali dengan ada kata-kata insya Allah. Artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dalam kitab tauhid disebutkan tidak boleh seseorang mengucapkan insya Allah urusan iman. Harus pasti iman mah. Kamu nanti kalau Indonesia dikuasai oleh Cina, kamu akan bertahan nggak megang agama Islam? Insya Allah saya akan iman, walaupun Indonesia dipegang oleh Cina umpamana. Insya Allah nanti kamu 10 tahun lagi akan iman nggak? Insya Allah saya akan tetap iman. Jadi bahasa insya Allah itu nggak boleh. Saking harusnya iman itu harus paten. Yakin, tidak boleh ada insya Allah urusan iman. Karena insya Allah itu kan mengandung ada 2 jurusan ya. Ada insya Allah iya, tapi ada insya Allah ketika menyebut insya Allah juga sudah ada niat tidak. Kayak tadi mau lihat ke Rajaban Pamil, Rajaban Ketua Pamil, insya Allah itu udah lihat. Insya Allah itu mau mangkat itu insya Allah. Colok orang memberinya insya Allah, padahal nanti saya niat wow. Colok nomor 2 nya insya Allah, jadi dipakai alat insya Allah. Makanya dalam keimanan tidak boleh sekali-kali ada bahasa insya Allah, harus yakin dalam kitab tauhid. Tapi ada ulama yang menyebutkan kalau tujuannya memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, boleh-boleh saja mengucapkan insya Allah. Tapi diusahakan jangan ada dalam keimanan bahasa insya Allah. Jadi bermaksud akan kufur di masa yang akan datang. Sejak ia bermaksud, sejak itulah ia menjadi orang yang murtad. Atau bermaksud akan mengerjakan apa aja yang sekiranya kufur. Itu sudah kufur dari sekarang. Jadi iman ini tidak boleh ada ragu-ragu, tidak boleh ada bahasa Sunda nama ibsir misalnya, kerek robah pun paten. Iman ini maskot Pak, harga mati keimanan ini. Kalau kita dalam NKRI harga mati, ya untuk orang yang beriman, iman itu harga mati. Karena sehebat apapun orang amal ibadahnya, kalau pada akhirnya imannya hilang, su'ul khotimah tidak ada artinya. Naudzubillah. Seburuk apapun pekerjaan seorang manusia, kalau waktu mati ada iman yang terbawa, itu walaupun masuk neraka, pada akhirnya akan masuk surga. Dalam keterangan ada Pak. Idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an-nar, amarallahu al malaikah ayyahruja minan nari mangkana fi qalbi misqalu dzarratin minal iman. Bahwa ketika ahli surga sudah masuk surga di akhirat, ahli neraka sudah masuk neraka, ngesuun di luar. Nuka surga geus ka surga, nuka neraka ka neraka. Nah, sanggeus resmi ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka, maka saat itulah Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan dari neraka satu persatu orang yang ada imannya setelah habis masa hukumannya. Jadi orang yang beriman maka walaupun harus masuk neraka, pada akhirnya pasti masuk surga. Itu untungnya iman. Jadi ayah semacam naon nya kumaha geus sae etana dosana. Dosa teh ya Allah ngirim-ngirimkeun foto porno emang teh doraka. Aya bener. Karois ngirimkeun video porno lah di grup. Waduh terlalu tuh. Arek ngirimkeun video carekan kamar rek ngirim video itu ulah di grup ngajapri we teh. Di grup ngajapri da moal ngambekeun ya Pak Amil. Ingat kuring pas jarah disebul ya Pak Amil jeung barudak beres jarah ka mobil bus
budak cerik hayang ka Jatiluhur geus sore jam 4 asup ka Jatiluhur dipamampir lah mobil teh makanya ke atas jalan ke sarung ke gopean ke tempat renang barang asup ke tempat renang ya Allah geuning renang teh lain budak TK wungkul aya budak SMP aya SMA aya ibu-ibu renang dirinya kuring kaget bener kaget kata budak dicarekan siapa hidung ku aing dibawa ka dieu geus sia boy ieu jam 4 terus Pak lain diisuk sia Mas teh lain diisuk dibawa ka dieu teh jam 4 ka arak dibawa ka dieu goblok ieu we isuk mah bener ramean ya isuknya gitu ai sare mah kan desa jadi dosa teh seueur tah jalma iman mah najan kudu asup ka neraka heula itu hebatna iman mah aku dipertahankeun sa kotor-kotorna jalma lamun iman ka abal maut insyaallah alus surga najan kudu ka neraka heula lamun teu katobatan tapi sahebat-hebatna ibadah seseorang lamun iman teu kabawa maka abadi dina neraka namina sulat iman teh maskot kedah dipertahankeun dipelihara makanya ketika seseorang meninggal masuk alam kubur kita akan bertemu keyakinan kita Nahdlatul Ulama setelah kita wafat baru saja beberapa langkah anu nguburkeun akan bertemu jeung malaikat saha Munkar Nakir tah eta Pak Munkar Nakir teh di alam kubur anu ditanyakeun hanya memperikasi keabsahan keimanan syahadat Munkar Nakir kan teu aya moal nayakeun salat moal Munkar Nakir mah moal Munkar Nakir moal nayakeun zakat moal nayakeun puasa pernah teu nguping anu talqin ke lamun malaikat Munkar Nakir nayakeun salat ya kumaneh pernah teu henteu nya Munkar Nakir moal nayakeun salat Pak engke salat mah di akhirat ditanyakeunana Munkar Nakir moal naroskeun zakat, moal naroskeun puasa, moal mempermasalahkan dosa di dunia Munkar Nakir. Nu ditanya ku Munkar Nakir hanya urusan syahadat, bener ke syahadat, nah bener ke imanan. Kan dina syariat aya raditu billahi roba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulahu qur'ani imama wa bil mu'minina iwana. Saya ridho Allah sebagai Tuhan. Saya ridho Muhammad sebagai nabi, saya ridho Islam sebagai agama saya, dan ridho Quran sebagai imam, dan ridho muslimin muslimah sebagai saudara. Itu kan ikrar syahadat apa namanya. Nah itu menurut tanyakeun ku Munkar Nakir teh si eta bener teh syahadatna, ikrarna bener teu. Upami gaduh kartu kartanu bebas sah mohon bebas sah namanya versi nah itu nulisan gitu makanya Munkar Nakir hanya menanyakan tali ke syahadat sah pangeran mana eta unggul sah ke kartanu mah tayakeunna di kantor MWC saha pangeran maneh, saha nabi maneh, naon agama maneh, naon imam maneh, saha dulur maneh. Itu 5 pertanyaan anu bakal ditanyakeun ku Munkar Nakir. Sadayana berkaitan hanya dengan keimanan, dengan syahadat. Ya. Makanya syahadat keimanan itu kudu benar-benar diperhatikan, dijaga. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal-hal yang menjerumus kepada murtad ya. Amin. Itu dosa paling kotor. Kalau musyrik dosa paling gede ya. Kalau murtad dosa paling kotor. Semua amalnya akan hilang kecuali ibadah haji. Jadi kalau orang sudah haji kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi, maka hajinya udah cukup, nggak usah haji lagi, karena udah nggak gugur hajinya. Murtad ya, termasuk apa pernikahan.
pernikahan seorang pengantin kalau belum berhubungan badan, kemudian salah satunya murtad, maka jadi cerai, udah pisah. Kalau salah satunya murtad, tapi sebelum berhubungan badan, makanya lamun pengantin naon malam pertama belum berhubungan badan, malam kedua belum, pas hari keduanya murtad, maka sudah pisah pernikahan. Tapi kalau sudah berhubungan badan tidak. Artinya pernikahan tidak putus karena dengan salah satunya murtad. Itu murtad. Tapi nanti ada aturan tidak boleh pernikahan ada di antara dua agama, harus satu agama. Jadi iman ini harus dijaga, Islam ini harus dijaga. Lah percaya ke orang-orang NU-nya masalah iman, kemudian masalah Islam. Setelah iman beres, Islam beres, kita ingat bahwa untuk kemulusan kita nanti dan menghadap Allah bukan hanya urusan iman, bukan hanya urusan ibadah, tapi ada urusan lain yang harus kita kerjakan, yaitu salah satunya kita berbuat baik, membereskan hablum minan nas. Nah, jadi area rumah hablum minan nas, insya Allah beres, insya Allah. Karena sudah terlatih itu harus baik dengan tetangga, baik dengan masyarakat, harus bijak dengan masyarakat. Karena sebaik apapun ibadah seseorang, kalau dengan sesama manusia tidak baik, itu akan terhambat di akhirat. Kita teringat ada salah seorang ahli ibadah, ya, kalau tahajud kayak Pak Ijen 20 rakaat, kalau duha 12 rakaat, melebihi madhab ya. Dipulkeun tiap malam tahajud, tiap malam baca Quran. Satu malam dia keluar dari rumah, maksudnya mau wudhu, kan kalau dulu wudhu itu kan di luar, tidak ada orang punya kamar mandi dalam rumah. Kalau dulu mah Pak Lurah di luar. Ketika dia mau wudhu keluar, pas di tempat wudhu ada seseorang yang sedang duduk. Ketika ditanya siapa kamu, ternyata seorang malaikat. Saya malaikat. Kayak bersyukur bisa bertemu malaikat. Ketika ditanya itu apa yang dipegang, kata malaikat ini buku. Buku apa? Catatan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada di sana tulisan semua orang dicintai Allah, hamba Allah. Maka orang itu minta, coba malaikat bacakan siapa saja orang yang dicintai Allah, dengan harapan nama dia akan tertulis di sana, karena dia merasa orang ahli ibadah. Sugane ngan orang ayah di dunia, ada orang masuk tahajud dulu. Saya tahajud orang ngelekeun. Dibaca oleh malaikat, satu kali baca, 2 sampai 3 kali baca, ternyata nama orang itu tidak ada. Kaget, kok nama saya nggak ada? Oh, kosno kan dina aplikasinya. Nama-nama penerima bantuan ada 10.000, dibaca kabeh kan kuat pegel. Oh, geuning ngaran urang eueuh. Dibaca deui ngaran urang eueuh. Nah, kok saya ahli tahajud, ahli duha, ahli baca Quran, ternyata tidak ada di tulisan buku itu, padahal itu orang-orang yang dari Allah. Dia penasaran, kenapa malaikat nama saya nggak tertulis, padahal saya orang ahli ibadah. Cek malaikat, tadi nama yo saya teh rek nulis ke ngaran ente, tapi gua Allah dicarek, tong diasupkeun saya tamah, tong ditulis. Kunaon Gusti, cek malaikat, padahal ahli ibadah, bongan si eta mah nguruskeun ibadah hukul ka kaula. Si eta jago sholatna, si eta jago puasana, si eta tukang maca Qur'ana, tapi hirupna loba teuing kagorengan jeung batu. Jeung si eta goreng, jeung si B goreng, jadi jeung batu teh udah bener gitu tanya. Tata batu geus goreng kabeh perasaanana. Ka Allah mah hebat, tapi jeung batu loba dosa. Ku Allah dicoret. Teu tulus jadi jalma anu dicintai ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang Hindu itu harus berusaha. Jeung Allah nasing beres, jeung papada makhluk nasing beres. Ulah gampang nyalahkeun batur, jeung ulah terbiasa nyusahkeun batur orang Hindu. Kudu kitu, Pak. Orang mah ulah nyusahkeun batur. Rek ngaji bensin pinuan heula, mun kuring tadi. Rek ngaji rokok bawa heula. Matuang heula dan geus apalin heula da moal di amplopan ieu nya. Anu mah ulah sok nyusahkeun batur. Ya,
kayaknya. Tak itu jadi alhamdulillah Pak, mudah-mudahan kita berkumpul di NU diberkahi Allah ya. Amin. Tidak ada yang bisa kita harapkan, jangan mengharapkan materi, jangan mengharapkan dunia, kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan barokah, dengan karomah para muassis NU, ulama-ulama NU, ulama-ulama waliullah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang diberkahi Allah. Amin. Itu yang saya sampaikan, mohon maaf undur-undurnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.